Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal ali amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan kepada kita karunia-Nya, memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, sehingga kita pada malam hari ini masih diperkenankan Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan Islam. Alhamdulillah ala kulli dzalika wa naj'alna minasyahidina wasyakirin, amin ya rabbal alamin. Pada malam yang hari ini, seperti biasa di malam yang sangat mulia ini adalah malam Jumat di Jumadil Akhir, yang sebentar lagi kita akan masuk pada bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah, salah satu dari bulan haram yang ada 4, yaitu bulan Rajab Al-Mu'azzam, Rajabul Mudhar. Bulan Rajab adalah salah satu bulan dari bulan-bulan haram, di mana Allah menetapkan di bulan-bulan haram tersebut dari nikmat-nikmatnya dan karunia-karunia-Nya yang sangat besar bagi orang-orang yang betul-betul menjadikan bulan-bulan tersebut bulan yang istimewa, memperbanyak amal soleh kepada Allah dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Salah satu bulan yang kita dilarang, dalam Al-Quran itu diterangkan fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan haram yang ada 4, mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu 3 bulan yang berurutan bulan haram. Yang satu itu tidak berurutan, berpisah, yaitu yang insya Allah hari Jumat malam Sabtu besok kita sudah masuk bulan Rajab. Semoga Allah memperkenankan kepada kita sehat walafiat. Semoga juga Allah berkenankan kepada kita taufik dan hidayah selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajab kita dilarang untuk berlaku zalim, berlaku maksiat. Berarti menunjukkan di situ ada ya waktu-waktu yang Allah lebih memperhatikan kita. Oleh karena itu, orang-orang yang bermaksiat di bulan-bulan haram itu lebih besar dosanya daripada bermaksiat di luar dari bulan-bulan. Dan itu dapat ancaman langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keutamaan bulan Rajab ini sangat luar biasa. Ya. Di mana bulan Rajab ini adalah bulan yang salah satu dari yang Allah istimewakan. Ya. Maka dianjurkan kita banyak-banyak berpuasa. Ya. Khususnya di 10 hari pertama dari bulan Rajab. Kalau kita nggak bisa mampu tanggal 1 dari Rajab kita berpuasa, maka hendaklah jangan sekali-kali kita tinggalkan puasa pada hari atau tanggal 10 dari Rajab. Ada dalam riwayat tanggal 10 dari Rajab ini adalah hari atau saat waktu di mana Rasulullah SAW itu berpindah ke rahim ibunda Sayyidina Aminah bintu Wahab setelah pernikahan beliau dengan ayahanda Rasulullah, yaitu yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka tepat di malam Jumat dan juga tepat pada tanggal 10 Rajab, Rasulullah berada di kandungan, istilahnya di rahim dari baginda Sayyidah Aminah bintu Wahab. Oleh karena itu, dalam rangka kita bersyukur karena segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, ya, itu tidak lain semuanya adalah berkah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan juga banyak kisah dan kejadian yang terjadi pada bulan Rajab. Antaranya adalah peristiwa yang sangat agung, ya, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Insyaallah lain kali dan suatu saat kita akan membahasnya. Kita kembali kepada pembahasan kita dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusahhah. Kitab yang dikarang oleh Abu Yasir Muhammad bin Ali Al-Maliki rahimahullah rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi'un fidarain. Namun sebelumnya kita hendaknya membaca doa, berniat supaya apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatih wa qurbihi wa thawabih. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'un fid dharain amin. Anggal kita kemarin membahas tawassul dengan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali riwayat, sangat banyak sekali, dan hampir hadis-hadisnya itu sahih. Di antara para sahabat itu sangat perhatian dengan apa yang ada pada Rasulullah, ya, khususnya apa yang telah dipakai oleh Nabi Muhammad. Itu mereka para sahabat itu sangat perhatian. Di antara sahabat yang sangat perhatian adalah sahabat Abdullah bin Umar Ibnul Khattab. Itu saking perhatiannya beliau dengan situs-situs atau jejak yang pernah, ya, di situ Rasulullah pernah beribadat, Rasulullah pernah di situ duduk. Itu sahabat Abdullah bin Umar sangat betul-betul teliti, sehingga beliau setiap kali datang di tempat-tempat yang pernah Rasulullah duduk, yang pernah Rasulullah sholat, yang pernah Rasulullah SAW itu berdoa, maka mesti sahabat Abdullah bin Umar ini beliau duduk di tempat itu, bahkan sholat di tempat itu. Di ajli apa? Tabarruk, mengambil keberkahan. Dan banyak kisah lain. Di antara di sini kemarin kita membahas bagaimana sosok dari para sahabat ketika melihat Rasulullah sedang bercukur rambut, ya, maka tidak ada satu helai dari rambut yang Rasulullah yang sudah terpotong tadi terbuang sia-sia. Bahkan para sahabat itu berbondong-bondong, berlomba-lomba, bahkan sampai riwayat hampir mereka itu, ya, seperti apa, berselisih supaya bisa mendapat bagian dari potongan rambut dan pindah Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yang terkenal, yang masyhur adalah sahabat Khalid bin Walid, yang beliau setiap peperangan itu terkenal tidak pernah kalah. Setiap menjadi panglima, pemimpin dari setiap, ya, peperangan, beliau tidak pernah kalah. Sampai ditanya kenapa, sebab kok sampai punya keistimewaan seperti itu, maka beliau menjawab salah satunya, saya tidak tahu keberkahan sebab apa, namun aku ini selalu ketika mau berperang, selalu aku dalam diriku, dalam apa yang aku bawa ini, ada di situ peninggalan baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa potongan rambut Rasulullah yang selalu aku bawa di peciku, di imamahku ini, di tempat aku menaruh kepalaku ini, ya. Maka di situ disimpan setiap kali berperang seperti itu, sehingga tidak khayal beliau mendapat julukan Saifullah al-Maslul, yaitu Khalid bin Walid. Itu salah satu tujuannya apa? Kalau bukan karena mengambil keberkahan. Itulah bentuk tawassul, mengambil keberkahan. Itu sama dengan seseorang itu dikatakan dalam syariat at-tawassul. Ya, semuanya ngambil keberkahan, yang tujuannya adalah mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga ada lagi para sahabat, di antaranya sahabat perempuan, ibunda dari sahabat Anas bin Malik, ya, yang bernama siapa? Ummu Sulaim. Rasulullah pernah minta minum sama Ummu Sulaim, ya, air putih. Akhirnya Ummu Sulaim memberikan minum untuk Rasulullah dari kirbah. Kirbah itu tempat minum yang dari kulit. Kasih minum Rasulullah lewat kirbah tadi, tempat minumnya itu tadi. Setelah Rasulullah selesai minum terus pulang, maka kirbah tadi, tempat
ya cucupan Rasulullah tadi, bibir yang pernah menyentuh di tempat itu dipotong tempat minumnya tadi, dipotong, disimpan oleh sahabat perempuan Ummu Sulaim, dan itu sampai diturunkan ya, sampai sahabat Anas Malik itu masih ada ketika saya sudah punya cucu, punya anak, itu masih ada, tetap ada pada diri kami, disimpan. Apa maksud dari mereka menyimpan itu semuanya? Kalau bukan ya tujuannya adalah bertabar. Pemikiran ini apakah pemikiran yang brutal, yang bersifat radikal, atau yang bersifat sesuatu yang tidak diajarkan Nabi? Hasya wa kalla. Ini pikiran ya datang dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah buah dari ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah tidak tahu? Jelas para Nabi Muhammad tahu, dan Rasulullah tidak sama sekali melarang mereka untuk melakukan seperti hal itu. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh ya dari para sahabat, mereka bertabarut dengan jejak peninggalan Rasul. Yang kita bahas sekarang adalah bab yang baru, bertawasul dengan peninggalan para nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad yang kita bahas kemarin tentang Rasulullah, tapi sekarang ini adalah jejak dari peninggalan para nabi. Bertawasul dengan peninggalan tersebut apakah juga dilarang? Nah, kita simak ya kajian yang kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatun mir rabbikum wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Dan berkata kepada mereka, kepada umatnya, pengikutnya, nabiyuhum, nabi mereka yang mengatakan kepada umatnya, inna ayata mulkihi, sesungguhnya di antara tanda menjadinya raja Talut, di antara sesungguhnya tanda Talut itu menjadi raja, berkuasanya Talut sehingga dia menjadi raja, ayyatiyakumud dabutu, ya, datang kembalinya kepada kalian namanya tabut, yang di dalam tabut itu terdapat sakinatun mir rabbikum, ketenangan dari Tuhan kalian, wa baqiyatum, yang juga ada di dalam tabut itu isinya adalah sisa-sisa mimma taraka alu Musa, dari apa yang pernah ditinggalkan atau peninggalan-peninggalan dari keluarga dari Nabi Musa alaihissalam dan keluarga Nabi Harun alaihissalam, tahmiluhul malaikah, yang dibawa oleh para malaikat. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Sesungguhnya di dalam hal itu semuanya adalah sungguh menjadi tanda kebesaran untuk kalian dari Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Maka harus kita pahami, ini ayat yang sangat luar biasa, yang ayat ini menunjukkan bahwasannya at-tabarruk itu sudah ada pada zaman-zaman dahulu, di era para nabi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kok bisa begitu? Ini dalilnya. Ini ayat tadi yang menunjukkan bahwasanya at-tabarruk itu sudah ada semenjak dahulu. Maka kita harus paham tafsirnya. Maka kita bisa lihat tafsir keterangan dari Ibnu Katsir, ya, tafsir, salah satu tafsir Ibnu Katsir, beliau ya yang mengarang, Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya qala Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir tafsir dalam tafsir Tabari, yang tafsir yang sangat luar biasa, yang paling besar tafsir itu ada tafsir Tabari, yang tafsirus salaf, ya. Itu beliau mengatakan tentang namanya tabut. Ada sebutan tabut. Tabut itu apa sih? Maksudnya dari tabut itu apa? Wa kanu idza qatalu ahada minal a'da, orang-orang dahulu, ya, dari generasi dahulu sebelum Rasulullah SAW, jika mereka kaum muslimin
memerangi seseorang dari musuh-musuhnya, dari musuh-musuh Allah, yakunu ma'ahum tabutul mitsaq, maka akan ada bersama mereka namanya tabutul mitsaq. Tabut yang di situ ada perjanjian-perjanjian isinya. Seperti peti gitu loh. Seperti peti yang di situ ada sesuatu yang mulia berupa perjanjian-perjanjian dari Allah. Alladzi kana fi kubbatiz zaman kama taqaddama dzikruhu, yang itu ada fi kubbatiz zaman, ya, sudah ada pada, ya, kubbatuz zaman, nama tempat, ya, kama taqaddama dzikruhu, sebagaimana yang sudah lewat penjelasannya. Fakanu yunsiruna bi barakatih, dan ini intinya. Maka orang-orang muslimin di saat itu yang memegang tabut tadi itu, mereka itu yunsuruna bi barakatih, meminta pertolongan, ya, menjadikan hal itu pertolongan dengan berkahnya tabut tadi. Wa bima ja'alallahu fihi minas sakinah wal baqiyah, dan dengan sebab mereka tadi menjadikan sebab tabut tadi itu, Allah Ta'ala menjadikan di dalamnya dari ketenangan dan apa yang ada dari peninggalan-peninggalan dari keluarga Nabi Musa dan keluarga Nabi Harun. Jadi tabut tadi, peti tadi itu isinya adalah diantaranya adalah berupa peninggalan-peninggalan dari keluarga Nabi Musa dan keluarganya Nabi Harun alaihis salam. Walamma kana fi ba'dhi hurubihim 'ali Ghaza wa Asqalan walabuhum wa qahharuhum ala akhdhihi fantaza'u min aidihim. Maka tatkala ada di sebagian peperangan kaum muslimin, ya, bersama penduduk Ghaza Palestina atau penduduk Asqalan, maka di saat itu musuh-musuhnya itu berhasil mengalahkan kaum muslimin, sehingga wa qahharuhum, mereka memaksa, ya, kaum muslimin di saat itu untuk merampas, sehingga orang-orang kafir tadi, musuh-musuhnya mereka itu merampas tabut tadi dan mencabutnya dari tangan mereka. Ya. Qala Ibnu Katsir, waqad ganu yunsaruna ala adihim bisababih. Ibnu Katsir mengatakan, ya, orang-orang muslimin di saat itu yang memegang tabut, peninggalan-peninggalan yang peti yang di situ peninggalan dari Nabi Musa dan Nabi Harun, mereka itu diberikan pertolongan atas musuh-musuh mereka bisa babihi, disebabkan tabut tadi. Jadi kalau perang itu tabut tadi ibarat seperti peti tadi dibawa, dibawa supaya apa? Supaya mereka dapat menang. Wa kana fihi, ya, tastun min zahabin kana yasilu fihi sudurul anbiya. Di dalam tabut itu yang pasti di antara peninggalan-peninggalan dari Nabi Musa dan Harun itu adalah seperti ada bokor. Bokor itu kayak tempat, ya, kayak wadah yang dari emas. Kana yaksilu fihi sudurul anbiya, yang dari tempat itu dibasuh atau dicuci dada-dada para nabi. Jadi tersimpan, para malaikat yang ditugaskan oleh Allah mensucikan, ya, mensucikan dada-dada para nabi itu tetap ada dibawa oleh para nabi, kemudian diwariskan kepada anak turunnya sampai dibawa oleh umat-umatnya. Itu yang disimpan dalam tabut. Waqala Ibnu Katsir, kana fihi asa. Ada yang meriwayatkan juga di dalam tabut itu seperti peti tadi itu isinya apa? Kana fihi asa. Di dalamnya ada tongkatnya Nabi Musa. Jadi kalau ingin tahu tongkatnya Nabi Musa, itu disimpan oleh, ya, kaum muslimin setelah sepeninggal Nabi Musa di dalam namanya tabut. Disimpan di situ. Dan juga di situ ada tongkatnya Nabi Harun alaihi salam. Walau hani minat Taurat, dan juga ada dua papan yang di situ tertulis dari kitab Taurat. Dua lembaran dari kitab Taurat. Wa thiyabu Harun, dan juga di situ ada pakaian-pakaian Nabi Harun. Dan juga di antara para ulama ada mengatakan
ya, di dalam tabut itu ada isinya tongkat dan 2 sandal milik para nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Harun dan Nabi Musa. Dan riwayat seperti itu. Jadi ini tabut isinya. Dibawa setiap kali mereka dalam keadaan genting, seperti dalam keadaan berperang. Mereka membawa tabut tadi itu, ya, ke medan pertempuran. Mereka bertawasul, mereka mengambil barokah supaya mereka mendapatkan kemenangan. Ya. Waqala al-Qurtubi dalam tafsir yang lain, wa tabut kana min sya'nihi fima dzukira annahu anzalahu Allahu ala Adam alaihissalam. Imam Qurtubi bahkan dalam tafsirnya beliau mengatakan tabut itu semenjak asal muasalnya adalah Allah itu menurunkannya kepada Nabi Adam pertama kali. Jadi tabut itu, ya, pertama kali diturunkan kepada Nabi Adam. Kemudian tabut itu ada selalu dibawa oleh Nabi Adam. Kemudian diturunkan lagi sampai generasi, sampai kepada Nabi Yakub alaihi salam. Bakana fi bani Israil yaghlibuna bihi man qatalahum hatta asau fa ghulibu ala tabut ghalabahum alaihi al-amaliqah wa salabut tabuta minhum. Ya, ketika berada di tangan Nabi Yakub, kemudian dilanjutkan generasi anak turunnya dari kalangan Bani Israel. Nabi Yakub itu punya nama lain Israel. Putra-putranya, ya, istilahnya anak turunnya dikenal dengan Bani Israel. Paham ya? Mereka dengan tabut tadi yang mereka dapat dari ayahnya Nabi Yakub, yang Nabi Yakub dapat dari ayah-ayahnya sampai dari Nabi Adam, itu mereka gunakan, ya, untuk bisa mengalahkan orang yang memerangi mereka. Ya. Sampai suatu saat mereka itu, ya, maksiat, tidak menjadikan sesuatu tadi itu, ya, pada semestinya, sehingga mereka ada suatu hal yang mereka lakukan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga gara-gara kemaksiatan tadi, fahulibu, mereka suatu saat kalah. Dalam peperangan itu kalah. Sehingga diambillah tabut tadi dari musuh. Oleh musuhnya diambil. Ya. Siapa yang mengalahkan mereka saat itu? Dari kalangan Bani Israel, anak turunnya Nabi Yakub, ya, generasi keberapa itu, yang mengalahkan mereka adalah bangsa Amalikoh. Bangsa Amalikoh inilah yang akhirnya mencuri, merampas, karena orang-orang Yahudi tadi, anak turunnya Nabi Yakub tadi kalah, ya, mencabut, mengambil tabut tadi dari mereka. Ini sebagai riwayat yang menjelaskan bahwasanya intinya itu tabut itu adalah sejak peninggalan para nabi. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran tadi. Yang intinya Allah Ta'ala menceritakan bahwasanya, ya, di situ fihi sakinah. Lihat, di dalam tabut itu dapat ketenangan. Dengan orang itu dengan tabut, dengan membawa tabut, itu kaum muslimin, yang siapapun yang membawanya dari kaum muslimin itu mendapatkan ketenangan, merasa aman. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan di situ dalam tabut itu terdapat baqiyatun, sisa-sisa peninggalan dari keluarga dari Nabi Musa dan keluarga dari Nabi Harun. Inna fi dzalika laayah, yang perlu perhatikan ini. Sesungguhnya di dalam hal itu, dalam tabut itu terdapat tanda kebesaran Allah. Itu bukan suatu yang hanya sebatas peninggalan. Itu suatu yang mulia, yang besar. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang yang betul-betul beriman. Ini harus kita waspada, harus kita camkan. La ayatan. Ya, tabut itu adalah bentuk dari salah satu kuasa Allah, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang muslimin, bahkan para nabi-nabi terdahulu itu menjadikan tabut itu suatu yang berharga pada diri mereka. Mereka jaga betul. Bahkan setiap mau berperang pun dijadikan seperti azimat, sebagai bentuk, ya, wasilah perantara supaya mereka mendapatkan kemenangan.
Wa hadza fil haqiqah laisa ila tawassulan bi athari ulaikal anbiya. Yang perlu kita pahami, kata Abu Yasir Muhammad bin Al-Maliki, hakikatnya apa yang mereka lakukan itu semuanya tidak lain kecuali tawassulan, adalah bentuk tawassul dengan jejak peninggalan para nabi. Jadi orang dahulu pun bertawassul, dan itu sudah ada dalilnya. Idla makna litakdimihim tabut baina aidihim, karena tidak mungkin makna atau pengertian mereka meletakkan tabut di depan mereka di saat genting, di saat mereka berperang, kecuali hanya untuk bertawassul. Tidak mungkin untuk ngapain dibawa dalam peperangan. Mereka membawa dalam peperangan itu buat apa? Hanya sekedar membawa? Tidak mungkin. Tidak lain tujuannya adalah bertawas. Itu kan media. Berarti media supaya Allah memberikan namanya kemenangan. Ini boleh. Dan itu sudah dilakukan. Allah Subhanahu wa taala radin an, dan Allah taala telah meridhai akan hal itu. Bidalili annahu radda ilaihim. Dalilnya apa kalau Allah ridho? Kalau Allah enggak ridho, dicabut lagi. Enggak mungkin. Ya. Dalilnya adalah Allah mengembalikan tabut itu kepada mereka dengan dalil tadi itu di dalam surat Al-Baqarah, bisa dilihat nanti ayatnya, Al-Baqarah ayat 248. Itu dikembalikan lagi, asalnya dicabut karena suatu kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang yang membawanya. Akhirnya dicabut, dibawa oleh malaikat, kemudian dikembalikan lagi. Ya, oleh Allah taala. Wa ja'alahu a'lamatan wa ayatan, sehingga Allah menjadikan tabut tadi sebagai tanda dan sebagai tanda kebesaran ala sihhati mulki Talut, atas keabsahan sahnya Raja Talut. Raja Talut ini adalah raja yang saleh di kalangan Bani Israel, yang di saat itu ya ada namanya Raja Jalut. Raja Jalut itu raja yang kejam, bengis. Setiap orang yang melawan Jalut mesti kalah. Hampir nggak mungkin bisa menang. Kejamnya beringas, berdarah dingin. Gak ada yang pernah menang melawan Jalut. Akhirnya Bani Israel ini bingung. Ya, apa kita ini terzolimi? Kita ini begini. Kita kalau melawan gimana? Kita sangat ingin berperang. Akhirnya mereka berdoa lewat nabi mereka supaya diberikan orang yang bisa mengalahkan Jalut. Akhirnya Allah Ta'ala mengutus namanya Talut. Talut itu orang yang berada di kalangan mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri, yang mana kedudukannya dia dari orang biasa, bukan orang yang dari kasta yang tinggi, bukan dari kalangan orang yang hebat atau orang yang kaya, bahkan dari orang biasa, diangkat oleh Allah menjadi raja untuk mereka, supaya nanti bisa melawan namanya Raja Jalut. Mereka nggak terima. Loh, kok enak? Kok nggak kita aja? Kita pilih aja ya Allah. Jadi loh, Bani Israil kalau sudah disuruh minta terus dikasih permohonannya nggak terima. Asyawakallah. Nauzubillah min. Ini sifatnya mereka. Mereka nggak terima. Ya. Sungguh apa membangkang apa yang Allah sudah putuskan. Makanya kita nggak boleh, ini menjadi warning untuk kita semuanya, peringatan. Apa yang Allah sudah tentukan jangan kita ya tidak terima dengan apa yang Allah sudah tentukan untuk kita. Bersyukurlah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita nggak bersyukur, ini orang-orang seperti Yahudi tadi, Bani Israel tadi. Hanya mereka kalau begitu kasih tanda, kalau memang betul-betul Talut ini orang yang engkau kirimkan untuk kami. Ragu. Akhirnya Allah kembalikan namanya tabut, setelah sekian lama diambil dari tangan mereka. Ketika dikembalikan, dibawa Talut, betul ini. Ini Talut ini yang betul-betul nanti akan bisa mengalahkan Raja Jalut. Akhirnya di antara nanti pasukan Talut ini adalah ada Nabi Daud alaihi salam yang masih kecil. Waktu masih kecil, Jalut ini besar.
Akhirnya sampai bawa ketepil, seperti ketepil gitu. Nabi Daud ini akhirnya masih kecil tadi melawan yang masih muda belia, ini melawan Raja Jalut. Dengan ketepilnya itu akhirnya sampai bisa mengalahkan siapa? Raja Jalut. Langsung tumbang. Dengan ketepilnya Nabi Daud. Akhirnya sekian lama menang, sudah jaya Islam saat itu di tangan Raja Tolut. Nabi Daud masih muda, akhirnya sepeninggal Raja Tolut meninggal, akhirnya Nabi Daud yang dijadikan raja setelah Raja Tolut. Setelah itu baru Nabi Sulaiman seterusnya. Ini ceritanya begitu kalau secara urutan, ya. Globalnya seperti itu. Jadi intinya begitu. Jadi tawasul itu sudah ada semenjak dari nabi terdahulu. Allah ridho akan hal itu. Kalau nggak ridho nggak mungkin itu dikembalikan. Kabut. Itu berarti menunjukkan segala sesuatu itu ada perantara. Allah ngasih cara. Kalau kau ingin dekat aku, ini ada perantara. Yang mana jelas perantara tadi hanya sebagai media mendekatkan diri kepada Allah. Mereka tidak la yadur wa la yanfa illa bi idzni. Tidak memberikan bahaya, tidak memberikan kemanfaatan kecuali dengan izin Allah, tidak lain seperti itu. Ini menunjukkan Allah itu, ya, kita nggak mungkin langsung bisa kepada Allah kecuali ada perantara. Siapa perantara kita sekarang di zaman akhir ini? Ya, Nabi Muhammad SAW. Sulatuna ilallah adalah huwa nabiyuna Muhammad. Perantara kita kepada Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Apa saja yang berkaitan dengan Nabi itu bisa dijadikan perantara. Yang penting mereka betul-betul mengikuti Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad. Berarti Allah juga mereka dapat kemuliaan, ya, dari keberkahan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa memanfaatkan dan barokah. Pertanyaan? Semuanya. Hadanallahu iyyakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fi hadai wa afina fi afait wa tawallana fi man tawalla barik fi ma'afina lana syarra ma qadait fa inna taqad wa la yuqal wa ta'ala fa ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ummi wa ala alhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.